Halo rekan-rekan, kita jalan-jalan ke pinggiran sawah di pekarangan rumah kabin JJ Zahra. Ini sawahnya belum lama ditandur, sekitar 2 minggu ditandur. Saat ini kita sambil perhatikan apakah ada bibit yang mati atau tidak. Nah itu yang perlu istilahnya kalau di sini ditanjangin. Ditanjangin itu disulam supaya bibit yang mati bisa diganti dengan bibit yang baru. Makanya di beberapa posisi itu ada sisa bibit yang di standby-kan. Itu tujuannya buat menggantikan bibit-bibit yang tidak tumbuh. Kemudian di sebelah kiri juga sama, ini ada sawah juga. Di sini banyak capung. Nah capung ini bisa dibilang penanda bahwa udara di daerah ini bersih, karena capung biasanya nggak mau di udara kotor. Di belakang itu saya ada tanam semangka, kemudian di sebelah sana ada tanam sayur. Jadi kalau bicara cita-cita, kalau bicara keinginan, kadang saya kepingin punya tempat di pinggir sawah yang dia itu bisa apa ya? Jadi bisa ada pemandangan, sekaligus bisa refreshing, kemudian ada kolam ikan, bisa tanam sayur, tanam buah, ternak ayam, kemudian ternak bebek, kambing atau yang lainnya. Memang semuanya butuh modal dan tidak mudah gitu. Tapi kalau bicara proses, ini juga nggak instan. Ini kan juga dicicil dari beberapa waktu, mulai dari lahan kecil. Awalnya juga saya niatnya hanya sekedar punya rumah buat ya semacam gubuk lah. Jadi punya gubuk yang kalau kita misalkan satu waktu main, ya kita bisa nginep di situ. Itu awalnya sebenarnya nggak muluk-muluk, hanya seperti itu. Ke bawah kemudian berkembang, kemudian jadi ada sawah, kemudian ada tanam-tanam sesuatu, ya seperti misalkan ada tanam kelapa, kemudian juga ada tanam. Nah seperti ini nih, di bawah ini kan ada selain kelapa, saya tanam jagung, ada singkong, kemudian juga ada talas. Itu sebenarnya prosesnya juga proses yang ikuti alur. Jadi bukan yang direncanakan sejak awal. Prinsipnya ya kita jalani dulu aja yang bisa kita lakukan, sambil bertahap kita coba review dan diperbaiki gitu. Nah ini kalau dilihat ke sini, ini ada bangunan semi greenhouse. Sebenarnya bukan greenhouse, ini tanaman. Jadi dia ada atap UV tapi pinggirannya terbuka. Ini digunakan untuk menanam semangka. Jadi lebih sebagai hiasan di pekarangan rumah, tapi sekaligus hiasannya itu bisa menghasilkan. Kita nanti bisa lihat. Nah ini di depannya ada kolam ikan gurame dan ikan nila, serta ikan mas. Nah ini seperti ini. Nah ini yang di samping tadi, dia ada semangka. Semangkanya ini modelnya memang dirambatkan, karena tujuannya tadi selain untuk hiasan, ya, tapi juga untuk dijadikan sebagai tanaman buah. Ya. Nah ini juga sampai-sampai kita nanam semangka nggak cuma satu jenis. Ada jenis yang kuning seperti ini, ya kuning-kuning kemerahan, kuning-kuning kehijauan. Ada yang hijau seperti ini, yang warna bentuknya bulat. Kalau ini kan agak lonjong. Ya, seperti ini juga. Ya. Kemudian ada yang di sini juga. Nah ini juga sama prinsipnya. Kadang kalau ditanya, kok nanam semangka model begitu atau apa ya, namanya kita uji coba, namanya kita melakukan sesuatu yang menurut kita siapa tahu itu bagus, ya kita coba saja. Bahwa itu mungkin bisa saja gagal, bisa aja nggak sesuai dengan harapan, ya mungkin saja. Tapi minimal kalau kita udah coba, kita bisa tahu
itu berhasil atau tidak. Di sini juga ada tanaman melon ya, tambahan. Nah, selain itu kita juga bisa lihat di sini ada tanaman sayur. Jadi sebelumnya saya pernah nanam kembang kol, kemudian ada tanam bawang merah. Nah, di depan itu ada tanaman bawang merah, kacang tanah, kemudian kembang kol dan kangkung serta tanaman lainnya. Ini karena baru ditanami jadi belum terlalu kelihatan hasilnya sudah siap atau belum. Jadi nanti kalau dia sudah lebih rimbun mungkin akan kelihatan dia lebih hijau. Ya. Prinsip utamanya tadi sama, yang penting kita bisa ikhtiar, kita bisa melakukan apa yang kita bisa sambil kita coba evaluasi secara berkala. Ya. Mungkin apa yang kita lakukan bisa saja hasilnya nggak selalu sesuai harapan. Contoh saya nanam semangka ternyata buahnya nggak sebesar yang diinginkan. Yaitu sebenarnya bahan pembelajaran supaya kita bisa lebih naik kelas dan kita bisa lebih paham untuk penataan ke depannya. Ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Zahra.